Pada Senin lalu 27 Mei 2024 sempat ada kabar yang bikin kaget ya guys, dimana ditemukan sesosok tubuh manusia yang udah nggak bernyawa di dalam sebuah toren air milik seorang warga yang tinggal di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dan si pemilik toren air ini guys, dia tuh ya jelas aja nggak tahu ya kalau di dalam toren airnya ini tuh ada sesosok tubuh manusia yang kondisinya udah membusuk. Jadi dia dan keluarganya tuh udah sempet pakai air dari dalam toren air ini. Astagfirullahaladzim, kebayang kagetnya ya guys. Nah sebenarnya apa yang terjadi? Kok bisa sampai ada hal yang kayaknya nggak mungkin banget harusnya ada di situ ya guys? Nah buat tahu kisah lengkapnya langsung aja kita rangkum bareng isi Google. Pemilik toren air ini namanya Pak Sutrisno, warga Pondok Aren, Tangerang Selatan. Nah kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024. Istrinya Pak Sutrisno sempat ngeluh kalau air di rumah mereka itu keruh. Dia bilang gini, "Pak, ini kok air keruh ya? Udah gitu bau lagi. Cobalah Pak dicek itu toren airnya, dibersihin lah gitu." Awalnya Pak Sutrisno tuh sempat nolak ya guys, karena menurut dia toren air mereka yang kapasitasnya sampai 1.500 liter ini tuh baru aja dibersihin, baru dikuras, dan itu baru beberapa hari yang lalu. Nah keesokan harinya kondisi airnya tuh makin parah ya di rumahnya Pak Sutrisno ini. Kayak makin bau, makin keruh, mulai licin dan juga berbusa. Akhirnya Pak Sutrisno langsung lah ngecek isi toren airnya ya. Karena dia tuh curiga takutnya ada bangkai cicak yang jatuh dan masuk ke dalam toren airnya. Pas dia udah naik ke atas rumahnya, ke tempat toren air ini berada, dia ngeliat di atas tutup toren airnya itu guys, kayak banyak lalat hijau gitu yang berterbangan. Tapi kondisi tutup toren airnya tuh masih ketutup rapet. Bahkan katanya Pak Sutrisno tuh kayak butuh 2-3 kali putaran sampai akhirnya tutupnya tuh kebuka. Nah pas kebuka langsung ya guys menyeruak aroma yang bener-bener menyengat banget. Pas Pak Sutrisno lihat, dia tuh kayak ngeliat, bilangnya tuh kayak bantal gede gitu guys. Tapi karena baunya udah parah banget langsung ditutup lagi lah. Pak Sutrisno langsung turun dan manggil ayah mertuanya buat bantuin ngecek. "Pak, itu kayaknya bukan bangkai cicak deh, kayak bangkai hewan gede gitu, malah kelihatannya kayak bantal." Pak Sutrisno bilang gitu ya ke ayah mertuanya. Nah ayah mertuanya Pak Sutrisno langsung lah ya naik ke atas rumahnya, ke tempat toren berada buat ngecek sendiri. Pas dilihat, ternyata guys, di dalam toren air tersebut tuh bukan ada bangkai hewan, melainkan jasad manusia yang kondisinya sudah membusuk. Nah ayah mertuanya Pak Sutrisno tuh yakin kalau ini tuh jasad manusia karena dia tuh ngeliat ada semacam tato gitu guys di bagian punggung belakangnya. Jadi kondisinya tuh memang jasadnya itu udah membengkak, udah gede gitu, makanya sekilas kelihatan kayak bantal. Dan posisinya tuh kayak telungkup gitu guys, jadi kelihatan gitu sedikit punggungnya, dan disitulah kelihatan ada gambar gitu guys. Pak Sutrisno pun langsung melaporkan hal tersebut ke pihak RT setempat. Nah pihak RT ini langsung laporlah ke kepolisian. Setelah itu polisi datang dan proses evakuasi pun dimulai. Di sini proses evakuasi itu agak sulit ya guys, bahkan sampai memakan waktu 3 jam. Nah awal ditemukan itu kan pukul 18, polisi datang sekitar pukul 18.30. Proses evakuasi baru selesai sekitar pukul 22.30. Nah menurut pihak kepolisian kesulitannya nih guys, yang pertama kondisi jasadnya itu kan memang udah membengkak gitu guys, jadi kayak udah besar banget gitu. Nah kedua, si toren airnya ini isinya tuh masih penuh, 1.500 liter kapasitasnya guys. Akhirnya toren air ini pun kayak dipotong gitu, digergaji atasnya, dikeluarin isi airnya semua, dikosongin, barulah diangkat jasadnya ini. Bahkan si menara toren airnya guys katanya tuh sampai kepotong, karena memang lokasi tempat si toren airnya tuh kayak susah dijangkau gitu loh guys, kecil di atas, di perumahan gitu kan, di atas rumah rumah yang agak padat penduduk ya. Dan kebayang juga gak sih guys aroma yang menyebarnya tuh kayak gimana kan.
Nah, setelah akhirnya jasad ini berhasil dievakuasi, langsunglah dibawa untuk melakukan proses identifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ketika tengah dilakukan proses identifikasi, tiba-tiba aja datang satu keluarga korban ke rumah sakit. Dia tuh bilang ke pihak kepolisian, "Pak, ini kayaknya anggota keluarga saya deh, karena ada tanda tato yang sama kayak milik anggota keluarga saya." Tapi di situ polisi tetap melakukan proses tes DNA dulu ya guys untuk memastikan. Dan hasilnya betul ya guys, jasad manusia ini teridentifikasi sebagai DK. Ini inisialnya guys ya, seorang warga asal Pondok Aren Tangerang Selatan yang gak lain merupakan tetangganya Pak Sutrisno, si pemilik toren air tadi, karena rumah mereka tuh ternyata berdekatan guys, hanya beda beberapa meter aja. Setelah akhirnya jasad manusia ini berhasil teridentifikasi ya guys, yaitu merupakan DK tadi, diterima lah ya, atau keluarga tuh mulai melihat lah kondisi dari jasadnya ini guys. Nah, di sini mulai ada beberapa kecurigaan. Ibu korban itu sempat bilang kalau kakaknya yang memang mengikuti proses otopsi di rumah sakit, dia tuh ngeliat kayak ada semacam bekas cekikan gitu katanya guys di bagian lehernya. Yang pertama, lalu yang kedua, ada beberapa warga yang ngasih bilang kalau sebelum hari kejadian, sebelum ditemukannya jasad ini, mereka tuh sempat ngedenger suara ribut-ribut kayak ada yang berkelahi gitu dari arah rumahnya Pak Sutrisno. Awalnya dikira Pak Sutrisno lagi ribut kali ya sama istrinya gitu. Tapi pas dicek ke rumahnya, ternyata Pak Sutrisno ini nggak ada. Dia tuh lagi nggak ada di rumah. Nah, selanjutnya si kondisi torennya tadi guys, kondisinya itu tertutup rapat gitu guys. Jadi kan makin ada kecurigaan-kecurigaan kan. Tapi pada akhirnya hasil otopsi dan juga hasil penyelidikan polisi berhasil menjawab semua kecurigaan ini. Oke, berikut ini adalah hasil dari otopsi pihak dokter forensik ya guys, yang membantah kecurigaan-kecurigaan di awal tadi. Pertama, ternyata dari hasil otopsi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, baik kekerasan menggunakan benda tumpul maupun benda tajam pada tubuhnya DK. Bersih ya guys, nggak ada tanda-tanda kekerasan. Yang kedua, ditemukan semacam alga di dalam paru-parunya, dan kondisi paru-parunya ini menunjukkan kalau DK ini masih dalam kondisi hidup ketika masuk ke dalam toren air tersebut. Nah, walaupun kasus ini belum final ya guys, pihak dokter forensik itu masih melakukan penelitian lebih jauh gitu ya untuk menentukan sebab pasti kematiannya kenapa gitu ya guys. Polisi juga masih melakukan penyelidikan. Nah, hasil yang ketiga yang cukup mengagetkan ya guys, dari hasil cek urin ternyata DK ini positif menggunakan zat-zat terlarang. Akhirnya terbongkarlah ya guys siapa DK ini. Ternyata DK ini adalah satu dari 3 DPO yang lagi dicari oleh pihak kepolisian karena kasus pengedaran obat-obatan terlarang di wilayah Pondok Aren. DK ini ternyata bandar narkoboy guys. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, kok bisa si DK ini sampai berada di dalam toren air tetangganya sendiri? Nah, kurang lebih berikut ini adalah penjelasan dari pihak kepolisian. Berawal dari penangkapan AA yang merupakan kuda ya guys, atau kurir narkoboy. Nah, dari proses interogasi, AA ini ngakulah kalau dia itu cuman kurir. Dia tuh diminta buat ngambil barang haram tersebut sebesar 50 gram pada seorang laki-laki yang dia nggak kenal di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Setelah itu barang tersebut dikasihin lah ke DK dan juga teman-temannya. Ada 3 orang ya guys, DK, P, dan juga Dwi. Setelah itu barang haram tersebut yang beratnya 50 gram tadi dibagi-bagi lah ya guys, buat diedarkan oleh mereka. Setelah itu mereka pesta lah, mereka make bareng-bareng guys.
Setelah kejadian itu, AA ini ketangkep dengan barang bukti yang ternyata adalah upah dari dia menjadi kurir. Upahnya itu dia dikasih narkoboy juga guys. Ternyata upahnya yang merupakan narkoboy juga ini mau dijual juga sama si AA. Setelah keterangan dari AA ini, 3 orang tersebut langsung dijadikan DPO oleh pihak kepolisian. Setelah AA ini ketangkep, polisi langsunglah minta AA buat ngasih tahu lokasi si Deka dan juga komplotannya. Nah, setelah dikasih tahu, malam itu juga polisi langsung datang ya guys ke lokasi. Nah, awalnya AA tuh bilang ini adalah rumahnya Deka. Tapi pas polisi datang ya guys buat ngegerebek, rumah itu kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Ya mungkin juga udah pada kabur ya guys. Dan ternyata ketika polisi itu lagi jalan menuju rumah kosong itu, karena memang masih di daerah Pondok Aren juga ya guys, polisi itu ngelewatin rumah aslinya si Deka ini. Nah, awalnya polisi nggak tahu kalau itu adalah rumahnya Deka ya guys. Nah, kayaknya Deka ini jadi tahulah kalau polisi itu datang dan mencari dia. Akhirnya Deka pun berusaha buat kabur dan bersembunyi. Kalau menurut polisi, kemungkinan besar Deka itu masih berada di bawah pengaruh obat-obatan. Jadi dia tuh kayak halusinasi. Dan terus kan kalau orang yang di bawah pengaruh obat-obatan gitu lebih nekat ya guys ya, kayak nggak ada takutnya. Makanya akhirnya si Deka ini bersembunyi dengan masuk ke dalam toren air tetangganya. Nah, setelah itu yang nggak ada yang tahu ya apa yang terjadi. Walaupun kemungkinan besar si Deka ini akhirnya kehabisan napas ya ketika berada di dalam toren air itu. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian dia pun ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam toren air tersebut. Kayak gitulah guys. Itu kronologi menurut polisi ya guys, yang dikumpulkan dari bukti-bukti yang polisi dapatkan. Ada kesaksian dari warga nih guys, kalau memang benar malam itu tuh banyak polisi datang dan warga juga udah kayak menduga kayaknya nih mau ngegerebek rumahnya si Deka nih gitu ya guys. Tapi memang ketika itu kemungkinan si Deka ini udah tahu, jadi udah nggak ada, dia tuh udah kabur ya guys. Sampai dengan saat ini kasus ini tuh masih dalam proses penyidikan ya guys, belum final. Pihak dokter forensik juga masih memeriksa lebih lanjut untuk menentukan sebab pasti dari kematiannya si Deka ini. Sedangkan dari pihak kepolisian dia tuh masih menyelidiki gitu ya guys, masih mendalami apakah benar, karena ada dugaan awal si Deka ini memang tergabung dalam sindikat. Dia itu bahkan dikatakan sebagai bandar pengedar barang-barang terlarang tadi ya guys, yang sumbernya ini dari lapas. Aduh, ngeri banget ya guys. Ini sungguh akhir hidup yang mengerikan sih ya. Oke, sekian ceritaku malam ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil ya. Nanti kalau ada update-update lagi dari kasus ini, kita cerita lagi. Sampai ketemu di video aku selanjutnya dan bye-bye.